Kak, salam pramuka. Salam. Oke. Kalian paham nggak? Kalian paham nggak maksudnya apa? Kalian paham maksudnya? Oke anak-anak. Baca soalnya baik-baik dari atas sampai ke bawah. Baca soalnya baik-baik dari atas sampai ke bawah. Sekarang dari soal ini sudah selesai. Berarti sudah dijawab sama Kak Bilkis. Soalnya sudah dipetakan. Berarti 2 tahun rekornya baru Kak Bilkis ya. Dari soal ini kira-kira kalian itu belajar apa? Dari soal ini kira-kira yang kalian pelajari itu apa? Coba dibaca soalnya baik-baik. Nomor berapa Kak Bilkis tadi? 19. Coba kalian lihat 19 itu clue-nya itu urut ya. Clue-nya itu urut, kalian disuruh menghitung terus kalian nanti akan diberikan petunjuk. Cukup jawab nomor 9. Coba dibaca baik-baik soalnya. Dari soal ini, dari pretest ini kalian belajar apa? Oh. Dari pretest ini kalian belajar apa? Dari soal ini kalian belajar apa? Ada yang mau memberikan pendapat? Raise your hand. Angkat tangan. Yang mau berpendapat? Yang mau sedang pramuka cuma gimana saja. Ada yang mau berpendapat? Hah? Harus teliti, betul. 1 harus teliti. Yang kedua, teliti, cermat itu saudara kembar tapi tidak serupa. Apalagi? Harus teliti. Yang pertama betul, harus teliti. Yang kedua, ada lagi fokus. Ada lagi? Bisa memahami apa? Memahami soal. Ada lagi? Hah? Coba kalian baca perintahnya. Perintahnya itu apa? Kerjakan soal di bawah ini dengan cerdas dan cepat. Kalau ini kita korelasikan dengan pekerjaan. Ya. Karena materinya adalah manajemen waktu. Kira-kira seandainya kita anggap soal ini adalah pekerjaan. Kalian langsung diberikan pekerjaan banyak sejumlah 25 pekerjaan. Kira-kira yang harus kalian lakukan pertama kali itu apa? Agar pekerjaannya cepat selesai. Membaca semua. Betul. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah analisis dulu pekerjaannya. Ya. Analisis dulu pekerjaannya. Kira-kira pekerjaan mana yang bisa diselesaikan atau pekerjaan mana yang kira-kira bisa mampu untuk kita selesaikan. Itu namanya adalah kerja cerdas. Itu namanya adalah kerja cerdas. 1 ya, itu namanya adalah kerja cerdas. Contoh dari kerja cerdas seperti itu. Kita analisis dulu, kalian diberi 25 pekerjaan. Analisis dulu mana pekerjaan yang sekiranya mampu untuk kita selesaikan dengan cepat. Yang kedua, kalau seandainya kalian diberi pekerjaan, kalian harus suruh milih. Katakanlah kalian harus suruh milih, suruh jawab. Kalian kira-kira kalau disuruh milih, jawab soal nomor 1 dulu apa nomor 7 dulu? Jangan nomor 7. Nomor 1 dulu atau 20 dulu? 10 dulu. Kalau kalian disuruh milih, kalian harus mengerjakan nomor 1 dulu atau nomor 20? Nomor 1 dulu. Kenapa? Karena paling bisa cepat kita selesaikan. Berarti itu namanya adalah kerja cerdas. Kan tadi udah, kalian harus bisa menganalisis. Kalau kalian harus bisa memilih pekerjaan dulu mana yang harus kita selesaikan, prioritas kita menyelesaikan terlebih dahulu, maka itu namanya adalah kerja cermat. Kita bisa menganalisis mana pekerjaan yang bisa kita selesaikan, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau kerja cerdas, kalian harus menganalisis mana nih yang sekiranya sesuai dengan kemampuan saya, mana nih yang sekiranya tidak sesuai dengan kemampuan saya, atau sekiranya saya akan lama mengerjakan itu. Kalau seandainya kalian diberi pekerjaan,
Ya, katakan ada 2 pekerjaan. Pekerjaan yang satu bisa kamu selesaikan. Pekerjaan yang satu itu butuh waktu untuk menyelesaikan. Maka yang kalian pilih adalah pekerjaan yang bisa kalian selesaikan. Itu namanya ada kerja cepat. Itu untuk manajemen waktu. Manajemen waktu itu hanya ada 2 pokok pembahasan, yaitu kerja cerdas dan juga kerja cermat. Ya. Hanya ada 2 pembahasan. Kira-kira saya kasih soal lebih dahulu. Kita diskusi ya, kita diskusi saja. Kita menyediakan PPT. Ya, karena kalau PPT pasti nanti endingnya ngantuk. Saya sering kegiatan itu, isi materi itu yang saya sediakan PPT anaknya pasti. Kira-kira kalau seandainya kalian ada kegiatan, kita studi kasus, kalian ada kegiatan, ya kegiatan besar. Kalian di situ sebagai sekretaris, ya kalian di situ sebagai sekretaris. Kira-kira dan di bawah perlengkapan itu membutuhkan bantuan. Katakanlah musuh meja yang sangat besar. Padahal kalian harus menyelesaikan surat menyurat di hari itu. Katakanlah bikin surat undangan pemateri yang akan kalian kerjakan. Yang akan kalian kerjakan gimana? Ada 2 pekerjaan. Kalian sebagai sekretaris dikerjakan selesai. Perlengkapan membutuhkan bantuan untuk mengangkat barang. Karena mengangkat barang minyak ini bisa dilakukan, harus dilakukan banyak orang. Di sisi lain, kalian harus menyelesaikan surat undangan pemateri yang harus kalian selesaikan. Ada yang mau berpendapat? Keduanya kamu terlalu idealis anak muda. Tidak mungkin. Kalau tugas yang surat itu bisa kerjain sendiri, itu saya kerja itu calling teman yang lain itu buat bantu. Gimana? Berarti yang surat kamu kerjakan sendiri. Iya. Yang pekerjaan yang di bawah, yang perlengkapan kamu calling teman-teman yang lain. Iya. Oke, ya ada jawaban seperti itu. Ada mau berpendapat lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Kira-kira kalian dihadapkan hal tersebut. Kalian dikejar waktu deadline. Perlengkapan membutuhkan bantuan segera. Kalian dikejar deadline untuk membuat surat undangan pemateri. Hari itu juga, jam itu juga harus dikirim. Kira-kira respon kalian seperti apa? Ada berpendapat lain selain Pak Sasa? Ada yang berpendapat lain? Ya, kakak-kakak di sini ya. Di klub itu kalian itu kuncinya itu adalah kalian harus aktif. Tidak perlu hal lain. Tidak perlu kriteria yang lain. Anggota DA tidak perlu kriteria yang lain. Tidak perlu kriteria itu kamu harus bisa PKM, tidak perlu kriteria itu kamu bisa PBB, tidak perlu kriteria ini itu tidak perlu. Kriteria masuk DA itu hanya 1. Tok. Dan ini DITA ini adalah pintu kalian untuk bisa menjadi anggota Dewan Hambalang. Makanya kalian di sini intinya adalah aktif. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalian punya studi kasus seperti itu tadi. Ada yang mau berpendapat? Kira-kira kalian akan mengerjakan yang mana? Manajemen konflik tadi bersama Kak Hakim? Ya. Coba kalau kalian menerapkan manajemen konflik yang diterapkan sama Kak Hakim tadi, yang diajarkan sama Kak Hakim, kalian pilih mana? Dia berpendapat aja, tidak ada yang salah. Pendapat itu tidak ada yang salah. Nanti kita akan adakan evaluasi bersama. Kira-kira apa yang akan kamu pilih yang mana? Yang akan kamu pilih yang mana? Berdasarkan pengalaman kita mengerjakan soal ini tadi. Yang akan kamu pilih yang mana? Berdasarkan kamu mengerjakan soal yang ini tadi. Mengangkat barang ke atas dari lantai 1 ke lantai 2 atau mengerjakan surat? Mengangkat barang dari lantai 1 ke lantai 2. Kenapa? Karena kalau stres. Karena hanya dari lantai 1 sampai lantai 2. Hanya dari lantai 1 sampai lantai 2. Ada lagi pendapat? Ada lagi? Ada lagi? Kira-kira kenapa? Ada lagi? Ayo, jangan diam. Hanya 2 pendapat. Itu kan hanya 2 pendapat dari 17 anggota. 17 anggota kan hanya 2 pendapat. Oke, kakak-kakak.
kalian tadi ikut upacara pembukaan semua? Ikut upacara pembukaan? Saya bilang ya. Di pramuka, khususnya di Dewan Ambalan ini, kita ini dilatih untuk bisa saling membantu. Satu tangan itu, dua tangan itu lebih baik daripada satu tangan. Kalau ada hal yang berat, kita harus segera membantu. Kasusnya, kita menganalisis dari kasusnya. Kasusnya adalah segera menyelesaikan surat atau membantu teman menaikkan barang dari lantai 1 ke lantai 2. Menaikkan barang dari lantai 1 ke lantai 2 itu tidak butuh waktu lama. Ya. Semakin banyak tangan yang segera membantu, pekerjaan itu akan semakin cepat selesai. Tapi semakin banyak orang yang acuh tak acuh mengerjakan pekerjaannya sendiri, pekerjaan tidak akan selesai. Maka yang harus kamu prioritaskan adalah membantu teman dulu, biar pekerjaannya cepat selesai. Baru kamu kerjakan pekerjaan. Ya. Kalau di Dewan Ambalan, cara kerjanya seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Siap, bisa. Ini ayolah, tolong berpendapat ya. Kalian jangan hanya pasif. Di sini kita tidak mengajarkan kalian pasif. Kamu itu tidak mengajarkan kalian pasif. Kalau disuruh berbicara, kalian yang paling lantang. Kalau disuruh duduk paling depan, kalian yang menempati kursi paling depan. Ya, setiap ada kegiatan bahasa. Ini ada Jumat bahasa. Setiap ada kegiatan Jumat bahasa yang di aula, biasanya yang isi kursi paling depan itu pasti menggunakan hasduk sama seragam pramuka. Pasti itu. Makanya kalian di sini kompetitornya itu adalah siswa-siswa yang lain. Kalian di sini dididik menjadi MVP-nya dari siswa-siswa yang lain. Ya. Kalian di sini jadi MVP. Kenapa? Karena pasti seperti yang dikatakan oleh Kak Hakim, atribut pramuka itu yang paling banyak. Anggota DA itu yang paling banyak, yang paling kelihatan. Ya. Kalau kalian lihat kakak-kakak kalian, atribut pramuka itu yang paling kelihatan. Jadi ketika kalian membuat pelanggaran, pasti kalian juga akan paling terlihat di hari Jumat. Ya. Pasti kalian akan yang paling terlihat di hari Jumat. Dan kalian juga akan paling terlihat kalau kalian paling aktif berada di itu ya. Jadi kuncinya syarat menjadi anggota Dewan Ambalan hanya satu, aktif. Kembali ke topik. Dari dua jenis pekerjaan itu tadi, kerja cerdas dan juga kerja cermat. Ada satu lagi, yaitu kerja cepat. Kenapa kok kita harus kerja cepat? Kenapa kok kita harus kerja cepat? Agar apa? Agar pekerjaan kita bisa cepat selesai. Kemudian kita menyelesaikan pekerjaan yang lain, atau kita membantu teman kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Katakanlah, kalau seandainya saya itu tadi ada contoh tadi, masih ingat ya contohnya yang tadi yang mengangkat meja sama bikin surat. Katakanlah saya tadi memberikan contoh untuk mengambil rute yang mengangkat barang terlebih dahulu ke lantai 2. Kalau saya mengambil rute yang mengerjakan surat, maka yang saya lakukan adalah meminta bantuan teman. Ada lagi Mementingkan diri sendiri. mementingkan diri sendiri. Ada lagi. Kalau seandainya saya tadi kan memberikan contoh, kalau saya mengambil rute yang membantu untuk angkat barangnya. Kalau saya mengambil rutenya itu kebalikannya, saya mengambil rute untuk menyelesaikan suratnya. Yang saya lakukan apa? Karena di sini kalian itu sebuah pilihan, tidak ada yang salah, tapi pasti ada konsekuensinya. Ini bukan kesimpulan, maksudnya biar semua pekerjaan selesai dengan baik. Bagaimana caranya kalau saya mengambil rute mengerjakan surat? Dengan clue kerja cepat. Dengan clue kerja cepat. Maka yang harus saya lakukan adalah apakah dia? Apakah temennya nggak disuruh bantuin yang di bawah aja? Dibagi tim bagaimana? Mau sekretarnya cuma kamu, PC laptopnya cuma satu, mau bagaimana cara mengerjakan suratnya? Ada yang mau berpendapat?
Jawabannya adalah ya segera diselesaikan suratnya. Iya toh? Ya segera diselesaikan suratnya, baru langsung lari ke bawah. Enggak malah bawa waktunya untuk berpikir, aku udah gitu ya. Semakin kalian sering mengulur waktu, semakin banyak pekerjaan yang tidak akan cepat selesai. Contoh, rapat koordinasi. Rapat koordinasi, semakin sering kalian banyak bercandanya, semakin lama juga rapat itu akan berlangsung. Betul? Sudah pernah ikut rapat koordinasi? Sudah? Sudah pernah ikut rapat koordinasi? Sudah. Yang kemarin itu OSIS? Masa belum? Sudah. Semakin sering gojekannya, semakin sering bercandanya, maka rapatnya akan semakin susah, akan semakin lama. Betul? Kegiatannya akan semakin lama. Contoh kemarin yang untuk OSIS itu ada kegiatan apa nih? Latihan untuk pelantikan, ya toh. Semakin sering gojekannya, ya nggak akan dimulai. Semakin juga lama juga waktunya yang akan dibutuhkan. Makanya di sini kita harus bisa profesional, ya. Kerja cepat, kerja cerdas, kerja cermat, ini tidak akan bisa terjadi kalau kalian tidak bisa profesional. Maksudnya profesional itu apa? Kalian tahu tempat, kalian tahu waktu, kalian tahu posisi. Ya. Kalian tahu tempat, kalian tahu waktu, kalian tahu posisi. Contoh, kalau seandainya yang ada di depan sini, ya, kakak-kakak, kalau seandainya yang ada di depan sini itu adalah kakak-kakak kalian, ya, kakak-kakak Dewan Ambalan kalian. Kira-kira kalau kalian dibilang hekoi kayak biasa friendly gitu, kira-kira kalian akan responnya bagaimana? Ya. Kalian responnya akan gimana? Biasa aja kan? Kalau seandainya di yang di depan itu adalah kakak-kakak pembina, apakah mau kalian panggil hekoi? Apakah kalian akan panggil hekoi? Itu namanya kalian tahu posisi. Itu ya, itu namanya adalah profesional. Profesional dalam mengerjakan pekerjaan juga seperti itu. Contoh itu tadi, sekretaris itu cuma satu. PC yang digunakan untuk mengerjakan surat itu juga cuma satu. Yang tahu surat menyurat dari atas sampai bawah itu cuma satu. Maka kalau seandainya ada pekerjaan lain, kalian harus segera kerjakan pekerjaan kalian. Ya. Kalian boleh, pertanyaannya apakah boleh Pak? Apa boleh Kak? Kira-kira bersifat egois? Boleh. Saya jelaskan kalian. Kira-kira boleh nggak bersifat egois? Boleh. Dengan catatan itu tadi. Karena apa? Katakanlah membuat surat menyurat. Kamu sekretaris, visinya cuma satu. Yang tahu surat nomor 1 sampai nomor sekian itu cuma kamu. Kalau ada pekerjaan lain, maka yang harus kamu lakukan adalah selesaikan pekerjaanmu terlebih dahulu. Baru bantu. Itu namanya profesional. Jangan malah kamu panik, jangan malah kamu mengerjakan pekerjaan lain padahal pekerjaanmu belum selesai. Sampai sini dipahami? Ya. Paham? Ya. Oke. Ini sepertinya sudah pada ngatur ya. Oke, kita adakan sedikit permainan terlebih dahulu. Ini kok tas-tasnya masih ada di sini ya? Belum tinggal. Tasnya di situ ada barang. Oh, ini nggak seluas aula ya? Ini nggak seluas aula. Oke, silakan yang putri berdiri sebelah kanan, putra berdiri di sebelah kiri. Kita ikut nggak? Gak usah kalian masuk aja, kalian terlalu memenuhi tempat. Aku. Itu masuk deh. Oh, boy masuk. Baik masuk. Kegeser. Semakin lama semakin banyak kalian bercerita. Pak Burono. Semakin lama pekerjaannya akan Kita di kameramen. Alah, cok. Emang sih. Kita tekan nanti. Sudah, kakak-kakak? Sudah, kakak-kakak. Oke, kita di sini ada 2 tim. Tim putra. Mana suaranya tim putra?
jaga image anak-anak jaga image. Adik kamu ngapain dulu? Oke, permainannya seperti ini. Yang kalah nanti nyanyi di depan ya. Yang kalah menghibur. Silakan kalian terapkan strateginya boleh apa saja. Ya, saya jelaskan sekali lagi. Kalian halal melakukan strategi apa saja, tapi tidak boleh kekerasan. Ya, kalian halal melakukan strategi apa tapi dilarang kekerasan. Kita akan adakan suit. Permainannya namanya adalah Samson, Putri dan Singa. Samson, Putri dan Singa. Samson mengalahkan Singa. Singa mengalahkan Putri. Putri mengalahkan Samson. Kalau kalian pilih Samson, maka kalian kalian milih Samson. Kalau kalian milih Singa, kalian gini. Kalau Putri? Ya. Kalau kalian milih Putri, kalian gini. Ya. Kalian gini. Ini kalian harus kompak, ya. Satu gerakan, satu gerakan. Yang putra satu gerakan, yang putri satu gerakan. Ya. Kalian boleh mengecoh lawan. Kalian boleh cari informasi kalian bagaimana caranya. Yang penting tidak kekerasan. Ya, bisa dipahami? Siap, bisa. Bisa dipahami? Oke. Ingat, saya ulangi lagi. Samson mengalahkan Singa. Singa mengalahkan Putri mengalahkan Samson. Ya. Oke, kita mulai diskusinya. 3 menit. Diskusi itu termasuk kalian menerapkan strategi bagaimana kalian menyabotase teman kalian, silakan. Ya, silakan diskusi. 3 menit. Yang kalah nanti harus menghibur kita. Milih Putri. Silakan melakukan strategi kalian dengan sabotase. Milih Putri. Putri. Gades. Jangan. Samson anaknya siapa? Samson. Kalian boleh sabotase, boleh nipu teman kalian, boleh terserah. Kita nggak boleh nyabotase. teman Ya, sendiri. nggak boleh ngapain kalian itu. Mau ikut Ice. Tapi harus satu gerakan. Aku nggak paham konsepnya. Sama. Kalau ngomongnya lucu Aku banget. nggak paham konsepnya. Lucu banget ya, mengkeret. Lucu banget, mengkeret. Berarti nggak lucu. Kalian boleh menyabotase, kalian boleh memberikan Samsung sih. Laki-laki sedang menggunakan logikanya. Anjay. Putri kawan. Pilih Putri. Ganes. Ih, ngerti apa? Nanti di mana lah. Bye, mau apa? Oh, Saya fotonya aku fotografer mama papa aku. Cintamu. Iya kan mama papa dan anak. Sudah? Ya, silakan baris lagi. Ayo anak-anak waktu habis, silakan baris lagi. Silakan baris lagi satu gerakan ya. Kalau ada yang gerakan yang beda berarti itu kena diskualifikasi. Balik badan semua. Laki-laki. Balik badan semua. Maju belakang sana Balik badan semua. balik badan semua. Hitungan ketiga, balik badan, kemudian kalian tunjukkan ya. Kalian milih apa? Lucu. Ya, hitungan ketiga. Balik badan semua. Sudah siap? Sudah Sudah. siap? Tim cowok sudah siap? Tim cewek sudah siap? Soalnya banget lagi keren. 1, 2, 3. Tim yang menang adalah tim yang adil. Kita mainnya adalah 3 ronde. Oke. Berarti ini 1-0. Silakan diskusi lagi. Kalian boleh menyabotase, belajar dari kesalahan Samson kalian. mengalahkan Singa mengalahkan Putri mengalahkan Kalian boleh Samson. menyabotase teman kalian boleh bohongi teman kalian. Pilih Samson. Spionase dan sebagainya dilakukan kecuali kekerasan. Makan. Sesok milih Pak Son. Kenapa nggak Ben salah menang.
iki ra melu rembugan iki. Kalian boleh sabotase, boleh. Tukang sabotase nek ra melu rembugan iki. Daripada cuma ngopeng mending sana deh. Apa itu Kurang kerja kis. Ya ora iso langsung jadi siji. Kakak kenapa nggak kesana sekalian dengerin gitu? Kon ngerekam ke kak rekam ke diskusine. Ini denger. Sudah. Sudah on nih. Boleh sabotase, boleh spionase juga. Sabotase salah, masa bawa putri-putri ngono ya. Sudah? Pasang. Yang cowok sudah? Salah, Ya, salah. balik badan. 1-0 ya, ingat ya. Aduh satu sama. Pak tadi gimana singa gini, Samsung gini. Ya. Oke. Sudah siap ya? Hitungan Masih 3. corona, Bang. 1, 2, 3. Balik. Sama ya. Berarti ulang lagi. Ini cius berapa? Seri. Iya. Saya banter bawang banget. Bedanya satu lagi menang kalian. Kalau mereka kalah ya udah kalah. Yo saatnya sabotase, spionase dan sebagainya boleh ikut kali kalian. Rekain putri, Samsung kabeh. Banternya. Iki lho, wong iki kira melu rembukan dhewe, ngene wong sabotase. Baik, aku ngomong putri berarti akhirnya aslinya Samson. Ojo apa mumet aku sebagai penonton mumet kok. Pemenang mereka yang melakukannya. Hai. Lihat, cowok-cowok mulai menaruh curiga kepada cewek. Kalau kita seperti ini dia. Bama mulai serius untuk kali ini. Gunakan logikamu, Bam. Mari, Bam. Kelas seperti ini cowok seperti Iki kita uang-uang sing ra tahu menggunakan logika tiba-tiba logikanya kepake. Set. Totalan serius tenan lho. Sudah? Sudah? Belum, masih makan. Putra. Putra. Sudah? Balik badan. Jane nek video anu CCTV apa? Ingat ya, masih 1-0 ya. 1-0. Jangan intip. Ardi. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kalian satu film Berarti ya. kedudukannya adalah 1-0. Kosong. Dari 3 match maka pemenangnya adalah tim putri silakan kasih hiburan. Duduk. Silakan duduk. Ayo tim putri berarti bisa ngasih hiburan, boleh es breaking, boleh kalian nyanyi, boleh terserah. Yang bisa, yang penting bisa hiburan. Hukumannya iki Bilkis banget. Nyanyi ya. Ayo silakan tim putri. Hibur yang putranya. Nah ini. Pengen nonton aku. Video nuncah. Video. Ora iso iki ora. Video. Kok Allah. Nyanyi wae nyanyi. Nek kuwi Allah nek lihat. Allah lagi. Kalian nggak boleh gitu. Enggak, nek orang lho kan cepet toh. Nek lihat kan Allah. Kita saksikan hiburan dari tim cewek. Bareng-bareng toh. Allah. Hiburannya apa? Jangan balon ada 5 lagi. Kompak. Nina Bobo kan ada 3. Ayo Nina Bobo. Lagu barat. Sing lanang baru ki bobo. Kamu jangan masuk sini. Santai.
Kalian mau aku tidur semua nanti. Mau menang. Ayo kalian ngapain ini? Kan pakai baju, pakai celana, nggak usah malu. Lucu banget deh. Nyanyi coba. Gemes. Madep sini guys, madep. Yang menarik-narik, gue sampai orang punya. Free. Tak belan nih. Thailand. Lanjutkan. Nih, ayo. Pada pakai nyawang Thailand, pada nyawang kanan kiri. Ayo semakin semakin. Ayo. Videoku salah anu kekebaan iki. Sudah siap? Cewek sudah siap? Hitungan ketiga. Minat bubuk. Yang menghibur yang cowok orang malah dikasih ini minat bubuk turu kabeh coba. Kalau cuma dari mana? Balongan dari mana langsung serasan lho. Oh, pelangi, wes. Ayo. Pelangi. 1, 2, 3. Pelangi. Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Udah. Pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, kasih tepuk. Oke. Gini dulu. Kiss dulu. Tadi anchor iki dhek pose imut. Masuk Ibrahim. Oke, kira-kira dari permainan tadi kalian belajar apa? Ya, mereka langsung Kerjasama, solid. Ya, ada intro kan. Yang kan bisa kalian sebutkan apa? Pengangkatan dari Astagfirullahaladzim. yang paling penting. Allah. Kepemimpinan. Hah? Kerjasama. Terus yang paling penting. Silang. Yang paling penting apa? Hah? Kenapa kok aturannya adalah kalian boleh spionase, kalian boleh sabotase, kalian boleh membohongi tim lain? Kenapa? Kalian boleh ngecok teman tim lain. Kenapa? Kenapa aturannya seperti itu? Terus apa? Apa pelajaran yang kalian dapat dari itu? Ya yang pelajaran yang bagus, ya jangan yang negatif. Kalian nanti nipu orang nanti. Kira-kira apa? Hah? Ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira apa? Apa yang kalian pelajari? Oke kakak-kakak. Kalau kalian mau memenangkan sesuatu atau kalau kalian katakanlah mensukseskan suatu kegiatan, ada gangguan dari pihak lain. Ya, pihak lawan itu mengecoh kalian agar kalian tidak fokus, agar kalian tidak kompak. Ada yang gini, ya toh. Biar yang lain boleh seperti itu ya. Ada yang kemungkinan juga ada masalah. Problemnya apa? Problemnya itu mungkin teman kalian tidak mendengarkan instruksi yang sudah disepakati. Ya toh. Ya. Maka yang harus kalian lakukan apa? Yang harus kalian lakukan seperti tadi. Merapatkan barisan. Ya toh. Yang cewek-cewek tadi merapatkan barisan. Yang cowok-cowok mengamati kira-kira pergerakannya seperti apa. Yang cewek-cewek intinya belajar dari kesalahan pertama. Ada yang mengawasi, ada yang berdiskusi. Karena apa? Tiap-tiap kalian itu punya perannya masing-masing. Ya. Tiap-tiap kalian itu punya perannya masing-masing. Ada yang berperan untuk memimpin diskusi. Ada yang berperan untuk melihat tim musuh. Ada yang berperan untuk mengecoh tim musuh. Ya toh. Makanya setiap kalian itu berharga. Setiap kalian itu punya peran. Setiap kalian adalah orang ya. Setiap kalian adalah pemimpinnya. Setiap kalian adalah MVP-nya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir ketika kalian dalam berkegiatan, kalian katakanlah masuk tim perkap, tim perkap ini orang penting berkonsumsi. Tanpa perkap tidak ada tempat ini. Tanpa perkap tidak ada di sini. Tanpa perkap tidak ada yang namanya MVP. Tidak ada yang ini masing sini. Ya. Jangan menganggap pekerjaan kalian, jangan menganggap job kalian itu adalah job yang gimana ya istilahnya bahasa kata adalah bahasa. Kalian punya peran kalian masing-masing. Oke, sampai sini.
Ini masih ada waktu sisa 15 menit. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Kalian boleh berdiskusi, kalian boleh tanya apa saya terkait dengan pramuka, boleh terkait dengan materi, terkait dengan apa? Ada yang mau ditanyakan? Saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Kan ini kan termasuk ekstra. Ya. Itu nanti setiap hari ya? Oke, itu ada pertanyaan. Ini termasuk ekstra. Kakak-kakakku tak bilangkan. Ada hal menarik, tapi juga ada hal menyedihkannya. Menarik dan mengurut. Kalian pernah ikut pramuka di SD? Kalian pernah ikut? Pernah ikut pramuka di SMP? SD sama SMP pada saat kalian SD sama SMP itu kan pasti pramuka itu diwajibkan. Setelah kurikulum baru itu pramuka tidak diwajibkan, tapi hanya ada di sekolah. Diadakan di sekolah, tapi tidak diwajibkan untuk seluruh kelas 10-nya. Itu kemarin kurikulum baru, tapi kurikulum yang baru ini rilis lagi. Setelah ganti menteri, kurikulum baru ini rilis seluruh kelas 10 wajib mengikuti pramuka. Jadi setelah kalian nanti hari Senin pekan depan kalian dilatih menjadi Dewan Ambalan, kalian nanti ikut mengurusi menyelenggarakan kegiatan kepramukaan untuk seluruh kelas 10. Dan harinya apa? Harinya adalah hari Jumat. Ya. Nanti materinya apa yang akan kalian isikan? Nanti akan dilatih kakak-kakak kalian. Kalian nanti akan ada latihan rutin sendiri. Kalian Ya, untuk selanjutnya kalian amalkan ke kelas 10 teman-teman kalian. Katakanlah kalian nanti akan diberi latihan pioneri, maka suatu saat kalian harus bisa mengisi materi pioneri ke teman-teman kalian yang kelas 10. Begitu Kak Sasa, ada yang mau ditanyakan lagi? Siap tidak? Makasih. Kegiatannya hari Jumat, tapi seringnya rapatnya kita nggak tentu harinya. Bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu, bisa Kamis. Bahkan bisa harus latihan rutin kita rapat, bisa Sabtu, bisa Minggu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, tidak. Serius? Coba nggak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, serius? Itu doang, tidak ada yang mau ditanyakan. Sekarang tak tanya. Sekarang tak tanya. Ya, tadi udah materi pertama sama Kak Hadi. Iya. Ini saya ada dua. Kak Bilkis. Kasih. Kamu orang mana Bilkis? Campur-campur Pak. Mana? Kak Rizky. Ngapain dia? Iya, kamu. Yang namanya Rizky berapa tak? Oke kakak-kakak. Sekarang gantian pertanyaan saya. Kalau kalian tidak ada yang bertanya. Sebentar, saya mau tanya. Oh, logo ambalan ya? Belum dapat materinya loh. Oh, harusnya bisa ya. Belum. Coba pinjam logo ambalan. Siapa? Delpino, sini. Ambil. Kamu Delpino, ya. Piye tuh? Sing jenenge Delpino ki sapa? Dudeng ah. Saya jelaskan secara singkat ya. Kenapa sebenarnya 5? Karena Pancasila itu ada 5 sila. Iya. Apa biru sama hijau? Biru itu lambangnya apa? Laut. Biru itu artinya Hutan. samudra. Hijau itu artinya Bukan. hutan. Kenapa kok putra itu tulisannya adalah Memayu Hayuning Bawono? Artinya apa? Karena habis itu terbit. Bro, Ada yang tahu artinya Memayu Hayuning Bawono? Karena nanti sekarang ora kuwi bedone. Beda kuwi sing kan. Yang cewek itu habis gelap terang. Tapi kalau yang cowok kenapa Memayu Hayuning Bawono? Artinya adalah kalian harus bisa memayu itu apa? Memayu itu menjaga atau melestarikan. Bawono itu apa? Bawono itu artinya alas. Tahu alas? Hutan atau dalam bahasa lain adalah alam. Kalian harus bisa menjaga alam, harus bisa menjaga keharmonisan alam. Ya, itu. Kemudian di sini ada keris kalau yang cowok, kalau yang cewek itu kan ada.